Istilah melik dalam tradisi masyarakat Bali, yaitu sebuah anugerah terbesar dari Sang Hyang Widi pada kelahiran seorang anak kecil. Bagi seorang anak kecil yang dari kelahirannya memiliki kaitan dengan melik, maka ini sangat berhubungan erat dengan hal-hal yang mistis. Dan tanda-tanda jika seorang anak kecil memiliki melik ini, memiliki pertanda tertentu secara tersirat. Melik bisa disamakan dengan indigo di mana seseorang yang lahir melik konon katanya hidupnya terbatas dan umurnya tidak panjang. Orang melik adalah orang yang terlahir khusus dan merupakan seseorang yang langka. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui pasti apa itu melik, bagaimana cirinya dan apa saja jenisnya. Di antara sekian banyak jenis melik, terdapat satu melik yang dianggap berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Melik yang dimaksud adalah melik apitwangke atau tahi lalat. Tidak selamanya tahi lalat membawa berkah dan keberuntungan bagi pemiliknya. Sebab, ada beberapa jenis tahi lalat yang malah menjadi pembawa sial jika dimiliki, yang disebut dengan kadengan apitwangke. Dalam mitologi masyarakat Bali, kadengan apitwangke merupakan sebuah tahi lalat pembawa kematian. Biasanya, orang yang memiliki tahi lalat tersebut akan menyebabkan pasangannya meninggal dunia. Seseorang bisa memiliki kadengan apitwangke karena pengaruh dendam dari leluhurnya. Dendam itu terjadi karena di kehidupan yang lalu, leluhur tersebut dikecewakan oleh pasangannya. Kekecewaan tersebut berasal dari cara tidak baik yang digunakan untuk memutuskan hubungan cinta leluhur terhadap pasangannya. Posisi tahi lalat tersebut biasanya berada di alat kelamin. Untuk wanita, semakin ke dalam tahi lalat tersebut berada, maka semakin besar dampaknya. Sedangkan untuk pria, bila terletak di ujung kelamin, dikatakan memiliki pengaruh yang paling kuat. Meski demikian, kematian pasangan dari pemilik tahi lalat kadengan apitwangke bisa saja tidak terjadi. Meski kadengan apitwangke ini sangat berbahaya, namun ada solusi yang bisa dilakukan supaya pasangan tidak meninggal dunia sebelum waktunya. Caranya dengan melakukan ruwatan khusus yang disebut dengan mebayuh melik oleh masyarakat Bali. Ida Pedanda Giri Dwi Jaguna mengatakan, melik kadengan merupakan salah satu melik yang berbahaya. Menurutnya bagi umat yang memiliki melik tersebut diusahakan agar melakukan pebayuhan Waraspati Kalpa untuk netralisir unsur-unsur negatif yang ada pada diri orang yang melik tersebut. Ya, kalau penglukat orang melik itu, inilah Peranda sudah sampaikan tadi ya. Penglukatan kalau orang melik, ya kalau orang melik itu ya mungkin ada istilahnya pada lahir itu dikelilingi oleh pusarnya itu. Di semayut namanya, istilahnya kalau di Bali semayut. Kalau istilah ada kadang-kadang di orang terlarang. Barang-barang dilarang umpama di kemaluan kadengan di silah itu sangat berbahaya, itu namanya melik ya. Ada istilah kadang di mata tapi di apa namanya di bundaran mata ada kadang itu melik juga namanya ya. Itu melik, itulah perlu melakukan bebayuhan. Kalau bayuh melik itu semua yang Peranda sampaikan. Makanya Peranda menyebut diusahakan dengan bebayuhan Waraspati Kalpa. Itu sudah menyangkup semua. Kalau pebayuh Waraspati Kalpa sudah menyangkup semua. Bayuhan melik, sudah bayuhan tidak cocok kelahiran, bebayuh tidak cocok pertemuan. Semua itu sudah menyangkup masalah bebayuhan pemelik. Itu adalah menetralisir yang ciri-ciri yang disebut orang melik, dan itulah istilahnya pemergi. Ida Pedanda Giri Dwi Jaguna menghimbau kepada umat yang melik tahi lalat di bagian alat kelamin agar tidak malu mengakuinya atau dipendam dan segera melakukan pebayuhan Waraspati Kalpa. Menurut Ratu Pedanda, bahwa orang yang melik tersebut minimal melakukan pebayuhan Waraspati Kalpa 1 kali dan maksimal 3 kali. Ya, itu pesan Peranda ya. Pesan Peranda terakhir bagi orang yang melik, mungkin orang malu menyebutkan diri.
Ya, orang menyebutkan sana ada tai lalat yang tidak bisa disebutkan namanya itu memalu menyebutkan, jangan malu-malu menyebutkan diri itu bahwa ciri saya begini. Ada sujen metel itu ya, sujen metel itu sini, tembus sujennya di belakang, itu juga melik namanya itu berbahaya sekali. Bahaya kalau sudah kawin itu bahaya. Kalau ada istilahnya tai lalat. Ya, tai lalat itu masalah itu di mata itu istilahnya, di hujung hidung itu juga melik namanya. Ya, ada lagi ada di dada ini 3, ada istilah 3 perjejet tepat itu juga melik namanya. Ada di puting susu, nah, itu juga melik namanya. Itulah perlu kalau pemirsa pada sarankan semua agar bagi orang yang ada ciri-ciri itu jangan dipendam. Jangan dipendam, bilang terus terang aja sama orang tua atau sama orang yang bisa memberikan solusi. Jangan istilahnya sembunyi-sembunyi itu. Itulah perlu pernah sarankan agar segera dilakukan bebayuhan Woras Patikalpo. Harus dengan Woras Patikalpo. Berapa jauh kita akan melaksanakan Woras Patikalpo itu sesuai dengan ada yang dilontar pewacakan Woras Patikalpo. Di sana dicari dapat upakaranya ada, tirtonya di mana cari apa bunganya apa, itu di sana sudah tertera di sana dari unsur-unsur ya. Upakaranya, upacaranya itu sudah ada di sana, semua dilaksanakan. Itulah perlu pernah sarankan semua diusahakan minimal. Kalau orang beli itu minimal 1 kali, maksimal 3 kali dia. Ya, minimal diusahakan sekali minimal. Kalau punya pendanaan atau ada minat lagi, maksimal 3 kali selesai dah upacara itu. Mungkin pasang suami istri ada beli itu kan itu sangat riskan sekali. Itu akan istilahnya akan mengakibatkan istilah sepanjang zaman, akan mengakibatkan istilahnya putus asa sepanjang zaman. Itu istilahnya pernah sarankan jangan sampai kita putus asa, istilahnya duka, bisa pemarah, istilah masalah perceraian itulah perlu pada saat kita setelah kita upacara perkawinan, pernikahan, segeralah melakukan upacara pebayuhan Woras Patikalpo berdua. Nih, pada oton yang perempuan, pada oton yang laki ini 2 kali istilahnya pemayuhan yang disebut dengan pebayuhan Woras Patikalpo, itulah dilaksanakan. Sehingga kita dalam bentuk itu rukunlah kita menjadi suami istri. Jangan bertengkar terus. Itulah perlu dilaksanakan bagi umat sedharma. Ya, itu aja puput beranda untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Demikian sekilas ulasan terkait Melik Kadengan, berikut dengan pebayuhannya. Percaya tidak percayanya itu kembali kepada diri Anda sendiri. Salam Rahayu.